Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan, sang seniman sejati, dan tak ada satu orang pun sang seniman yang mampu setara dengannya. Dialah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini yang begitu indah, dan tak satupun orang yang mampu mengukur keindahan itu menggunakan parameter apapun. Tidak lupa pula kita mengirimkan selawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW, salah satu pemuda yang berasal dari padang pasir, salah satu pemberontak yang berasal dari padang pasir, yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan telah mengibarkan bendera kebenaran. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Rusdi, kemudian Fadlia, kemudian Nur Halisa. Adapun pokok pembahasan kita yaitu peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Bagian A, pengertian kurikulum. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan, karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Karakteristik dalam pengembangan kurikulum. Ada 4 poin yang akan dibahas. Poin pertama, rencana kurikulum harus dikembangkan dengan tujuan yang jelas. Poin kedua, suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah merupakan bagian dari kurikulum yang dirancang selaras dengan prosedur pengembangan kurikulum. Poin ketiga, rencana kurikulum yang baik dapat menghasilkan terjadinya proses belajar yang baik karena berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Poin keempat, rencana kurikulum yang harus mengenalkan dan mendorong diversitas di antara para pelajar. Bagian B, peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Kepala sekolah merupakan tokoh kunci dalam manajemen sekolah. Kepadanya lah kebijakan dan keputusan mengenai berbagai hal. Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Kepala sekolah dalam suatu pendidikan merupakan pemimpin. Ia mempunyai 2 jabatan dan peran penting dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang pertama itu, kepala sekolah adalah pengelola pendidikan di sekolah, dan yang kedua, kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya yang bertanggung jawab mengelola sekolah. Sebagai pengelolaan pendidikan, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan cara melaksanakan administrasi sekolah dengan seluruh substansinya. Di samping itu, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas pendidikan. Baiklah, kita akan masuk di materi selanjutnya, yaitu strategi kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Sebelum itu yang harus kita pahami bahwa kepala sekolah merupakan kunci utama dalam manajemen. Semua kebijakan dan keputusan mengenai berbagai hal itu kemudian ditetapkan oleh kepala sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga tidak memiliki satu jabatan saja. Dia juga bertindak sebagai pengelola pendidikan, bertindak sebagai pemimpin, dan juga sebagai penanggung jawab sumber daya manusia yang ada dalam sekolah.
Peran kepala sekolah sebagai pemimpin dan pengembangan kurikulum adalah dengan melakukan pengambilan keputusan secara demokratis, kemudian mengarahkan guru dalam melaksanakan tugasnya, menggerakkan guru untuk menyusun RPP, kemudian memberikan motivasi dan memberikan teladan yang baik untuk guru dan peserta didik. Ada beberapa peran penting kepala sekolah dalam dunia pendidikan atau dalam sekolah, yakni kepala sekolah sebagai edukator. Nah, sebagai edukator yang dimaksud di sini adalah harus mampu memberi contoh kepada guru-guru tentang bagaimana menjadi pendidik yang baik. Kemudian yang kedua, kepala sekolah sebagai administrator. Nah, kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi, yaitu bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumentasian seluruh program sekolah. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah sebagai supervisi. Nah, kegiatan utama pendidikan sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan adalah kegiatan pembelajaran. Sebagai seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisi, yaitu mengawasi pekerjaan dan dilakukan oleh tenaga kependidikan. Kemudian yang keempat, kepala sekolah sebagai manajer. Manajer pada hakikatnya merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha para anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima, kepala sekolah sebagai leader. Nah, kepala sekolah harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tentang pendidikan. Kemudian yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Dalam melakukan peran dan tugasnya sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalani hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran inovatif. Nah, kemudian yang terakhir, kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah sebagai motivator harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga pendidik dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana disiplin, dorongan penghargaan secara efektif dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar. Ya, itu materi yang sempat saya bawakan. Cukup sekian presentasi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kelompok kami sampaikan itu mampu dipahami oleh teman-teman sekalian. Jika ada kekurangan itu datanya dari kami, dan jika ada kelebihan itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.